Kemudian kita masuk ke Project Portfolio Management. Banyak organisasi mendukung strategi bisnis baru, yaitu manajemen portofolio proyek. Organisasi mengelompokkan dan mengatur proyek-proyek sebagai sebuah portofolio investasi yang memberi kontribusi bagi kesuksesan seluruh perusahaan. Jadi maksudnya adalah proyek-proyek itu disusun dalam satu portofolio susunan yang nantinya akan berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Kemudian manajer portofolio membantu perusahaan membuat keputusan investasi yang baik dengan menganalisis proyek dan sisi strategisnya. Jadi setiap portofolio itu biasanya dikepalai oleh seorang manajer yang akan mengatur portofolio proyek tersebut terkait dengan keputusan investasi. Jadi sudah ada planningnya dan nanti akan diinvestasikan. Berikutnya adalah contoh proyek umum. Jadi di sini ada beberapa contoh proyek. Yang pertama adalah mengembangkan suatu produk atau jasa baru, misalnya varian teh botol rasa buah. Jadi ini adalah salah satu contoh proyek, misalnya Sosro gitu. Sosro mengeluarkan produk baru mengenai teh botol rasa buah-buahan. Itu adalah suatu proyek dari manufacturing teh botol tadi. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah melakukan suatu perubahan di dalam organisasi disesuaikan dengan pengembangan bisnis. Jadi misalnya seperti ini. Perusahaan pada awalnya dia hanya bergerak di bidang konstruksi, manajemen proyek konstruksi. Nah, suatu saat manajemen ingin membuat bisnis yang baru, yaitu bisnis misalnya bisnis IT. Maka dibentuklah struktur organisasi baru, yaitu struktur organisasi yang akan membawahi IT atau information technology. Dibentuklah tim baru. Nah, itu adalah sebuah proyek juga, karena akan ada penambahan orang, misalnya ada penambahan staf baru, ada penambahan anggaran baru, dan seterusnya. Kemudian contoh ketiga adalah merancang suatu kendaraan transportasi baru. Jadi misalnya saat ini di Indonesia akan masuk model transportasi yang listrik ya, dari Tesla. Nah, itu adalah sebuah proyek juga, sebuah proyek untuk merancang kendaraan baru. Kemudian mengembangkan atau membuat suatu sistem informasi yang baru atau dimodifikasi. Misalnya adik bekerja di pajak, dibuatlah sistem aplikasi pelaporan SPT atau PPN yang sudah terintegrasi dengan sistem. Perusahaan menginginkan adalah suatu laporan yang terintegrasi sehingga lebih akurat. Dibuatlah software terkait dengan pelaporan pajak tersebut. Itu juga sebuah proyek. Kemudian membangun suatu bangunan atau fasilitas fisik, ini yang paling umum ya. Jadi misalnya membangun perumahan, membangun apartemen, membangun hotel, membangun office. Nah, itu adalah salah satu contoh proyek fisik atau fasilitas fisik, termasuk misalnya membangun jembatan, jalan raya, dan seterusnya adalah satu proyek. Kemudian melakukan investasi pada suatu prosedur atau proses bisnis yang baru. Jadi misalnya ada suatu prosedur baru terkait dengan laporan pajak, di mana harus ada misalnya keterlibatan bagian lain. Nah, itu juga suatu contoh proyek umum. Kemudian kita masuk ke contoh proyek yang lain, yaitu contoh proyek IT. Jadi sebuah perusahaan ingin membangun sistem helpdesk yang membantu proses penanganan komplain yang lebih cepat dan sistematis. Kita tahu misalnya seperti Telkomsel atau Indosat, kalau kita telepon ke customer service-nya, maka akan ditangani oleh helpdesk atau customer service. Dan di situ ada layanan fitur, misalnya layanan komplain terkait kartu yang tidak bisa tersambung, kemudian data internet yang misalnya tidak bisa terhubung, kemudian nomor yang error, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh pengembangan sistem helpdesk. Sehingga komplain akan lebih cepat tertangani. Kemudian berikutnya adalah tim developer software menambah fitur pada sebuah aplikasi games, sehingga lebih tajam gambarnya, menghilangkan bugs yang lebih cepat. Dan yang terakhir, sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet wireless. Jadi misalnya kampus ingin menambah sebuah infrastruktur. Kemudian contoh proyek IT yang lain adalah perusahaan memutuskan untuk menggunakan
web system bagaimana implementasinya. Kemudian misalnya sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan yang memberikan umpan balik pada program. Contohnya misalnya American Idol, misalnya atau Indonesian Idol, itu salah satu contoh proyek juga. Kemudian yang terakhir adalah Departemen Kesehatan mengembangkan suatu sistem mendeteksi virus COVID, yaitu misalnya dengan Peduli Lindungi dan e-Hub. Nah, terakhir sebelum saya tutup kuliahnya, ini adalah contoh untuk pengembangan proyek penanganan virus COVID. Dimulai dari mana? Dimulai triggernya dari virus COVID yang menyebar di seluruh dunia, ini bola dunia. Kemudian dianalisa ke dalam satu project management, mulai dari didesain, bentuknya seperti apa, kemudian di development, dianalisa, dan akhirnya dievaluasi. Jadilah satu project management. Yang tentunya nanti akan menjadi suatu outline bisnis ya. Nah, contoh proyek terkait dengan penanganan COVID apa saja? Yang pertama adalah misalnya terkait dengan penanganan pasien. Apa saja yang di sana yang terkait dengan proyek ya, misalnya ada penggunaan masker, penggunaan baju untuk penanganan COVID, kemudian ada alat-alat. Ini adalah salah satu proyek juga. Kemudian terkait dengan vaksinasi, itu juga termasuk proyek. Dan kartu vaksinasi, ini juga proyek. Bagaimana setelah orang selesai divaksin, itu punya data yang bisa di-trace, yaitu salah satu contoh dengan vaksin. Kalau kita berbicara kartu ini adalah suatu proyek. Bagaimana mendesain kartunya, memproduksi kartunya, kemudian ada aksesnya ke dalam QR, kemudian bisa terdeteksi dan diintegrasikan dengan yang saat ini lagi marak adalah kartu ini dihubungkan dengan tempat-tempat publik. Misalnya kalau masuk mall harus pakai kartu. Nah, bagaimana integrasinya dengan pihak-pihak publik itu? Itulah yang disebut dengan proyek. Kemudian ada juga kartu e-Hak Indonesia. Awalnya, jadi untuk mendeteksi seseorang menderita COVID, itu ada proyek namanya e-Hack dari Departemen Kesehatan. Dia merancang suatu e-Hack untuk mendeteksi penderita COVID. Kemudian yang terbaru adalah aktivitas aplikasi Peduli Lindungi. Ini adalah proyek IT juga. Jadi tujuan dari aplikasi Peduli Lindungi adalah semua data akan tercantum ke dalam software aplikasi Peduli Lindungi yang bisa di-download misalnya di iOS atau di Android. Itu juga proyek bagaimana mengintegrasikan antara sistem yang terintegrasi mulai dari download aplikasi, kemudian sampai penggunaan digunakan untuk kalau dia mau terbang harus ada aplikasi Peduli Lindungi dan akhirnya akan menjadi persyaratan termasuk COVID-19 PCR swab test. Jadi ini adalah semuanya proyek, manajemen proyek bagaimana proyek itu bisa dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan keuntungan. Tentunya ada prosedur-prosedur yang nanti akan kita bahas, insya Allah di pertemuan yang kelima, kita akan bahas bagaimana proyek itu disusun, diimplementasikan, kemudian dideliver, sehingga menjadi suatu proyek yang berhasil. Dan sebagai informasi tentunya ada anggaran, contohnya untuk penanganan COVID, total proyek yang dianggarkan adalah senilai 695,2 triliun. Nah, ini anggarannya untuk apa? Pertama untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, insentif usaha, sektoral, korporasi, dan UMKM. Semua itu terjemahkan ke dalam manajemen proyek. Karena kalau perbedaan yang kemarin di pertemuan pertama saya sampaikan, antara proyek dan non-proyek. Kalau proyek itu sifatnya temporer, karena COVID ini kan temporer. Ada batas waktunya, ada anggarannya, kemudian ada kualitinya.